Kalau untuk kepentingan nasional, apapun saya lakukan. Saya ingin seluruh bangsa ini bersatu. Dimulai dengan bersatunya para elit politik negeri ini. Kata-kata ini sangat sering diucapkan Prabowo Subianto, yang kini telah menjadi presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029. Bagi saya, tak ada musuh politik. Yang ada adalah putra-putra terbaik bangsa yang sama-sama mencintai rakyat dan tanah air. Kata-kata ini juga sangat sering diucapkan Prabowo. Kata-kata yang kemudian dibuktikan dengan mengunjungi Nasdem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Surya Paloh dengan Partai Nasdem yang dipimpinnya adalah pengusung utama Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang berseberangan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Di saat Anies Muhaimin belum bersedia menerima kekalahan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres, tokoh utama pengusung Anies Muhaimin, Surya Paloh, justru mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kedatangan Prabowo ke Nasdem Tower tak lain untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaannya kepada Surya Paloh, pemimpin partai koalisi yang pertama kali mengucapkan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2024. Sikap gentleman Surya Paloh dijawab dengan sikap gentleman pula oleh Prabowo Subianto dengan mengunjungi markas koalisi perubahan yang sebelumnya berhadapan-hadapan sangat keras dalam koalisi Indonesia Maju. Sekali lagi, Prabowo memperlihatkan jiwa besarnya. Sekali lagi, Prabowo membuktikan bahwa ia selalu konsisten dengan ucapan-ucapannya. Bukan kali ini saja Prabowo memperlihatkan jiwa besarnya. Di tahun 2014, setelah Jokowi dinyatakan sebagai presiden terpilih dan mengalahkan Prabowo yang menjadi rivalnya, Prabowo menerima kedatangan Jokowi di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Pusat. Ia memberi hormat kepada Jokowi sebagai pertanda bahwa ia mengakui Jokowi sebagai presiden terpilih. Jokowi pun membalas dengan membungkukkan badan. Prabowo kemudian datang ke acara pelantikan Presiden Jokowi di Istana Negara pada saat para pendukungnya masih belum bisa menerima kemenangan Jokowi. Peristiwa itu berulang kembali pada tahun 2019. Presiden Jokowi yang untuk kedua kalinya mengalahkan Prabowo pada kontestasi Pilpres 2019 bertemu lagi dengan Prabowo. Pertemuan kali ini berlangsung di stasiun MRT. Prabowo mengucapkan selamat secara langsung kepada Jokowi. Ada sebuah pesan yang layak dicatat oleh para elit politik. Saat itu Prabowo mengatakan bahwa setelah kontestasi Pilpres yang cukup keras, para pemimpin bangsa sebaiknya kembali bersatu untuk bekerja sama demi kepentingan nasional. Walaupun pertemuan ini seolah-olah tidak formal, tapi saya kira memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting. Ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo belum ucapkan selamat atas ditetapkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya katakan saya ini bagaimanapun ada ewuh pekewuh, ada totok romo. Jadi kalau ucapan selamat maunya langsung tatap muka. Jadi saya ucapkan selamat. Jadi jangan sedikit-sedikit ya. Jadi saudara-saudara, tadi dikatakan oleh beliau bahwa kita bersahabat dan kita berkawan. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik, itu tuntutan politik, itu tuntutan demokrasi. Demikian kan? Tetapi sesudah berkompetisi, sesudah bertarung dengan keras, kadang-kadang, tapi kita tetap dalam kerangka
keluarga besar Republik Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Ya. Jadi saya mengerti banyak yang mungkin masih emosional, dan kita mengerti banyak hal yang kita harus perbaiki. Tapi intinya adalah saya berpendapat bahwa antara pemimpin, kalau hubungannya baik, kita bisa saling mengingatkan. Kalau beliau mau ketemu saya, ya saya juga akan manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama. Jadi saya ucapkan selamat bekerja, Pak. Saya tunggu dong, Pak. Inilah demokrasi, Pak. Kita disuruh-suruh gini. Saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih, Pak. Ya, saudara-saudara, menjadi presiden itu adalah mengabdi. Jadi masalah yang beliau pikul besar, kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Dua negarawan telah bersatu untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Prabowo bergabung memperkuat pemerintahan Presiden Jokowi sebagai bentuk rekonsiliasi yang berlangsung hingga kini. Ada sebuah momentum yang secara tidak langsung mempersatukan mereka, yakni saat pesilat Indonesia Hanifan Yudani Kusuma berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2018. Hanif mendatangi tempat duduk Prabowo dan Jokowi di tribun kehormatan, lalu menyelimputkan bendera merah putih kepada kedua pemimpin bangsa yang kemudian berangkulan dengan penuh keakraban. Justru pada saat pendukung Prabowo dan Jokowi sedang panas-panasnya saling mencaci maki di media sosial, Prabowo dan Jokowi pun kompak memposting keakraban mereka di arena Asian Games tersebut, dan keduanya pun sepakat bahwa untuk kepentingan nasional, semuanya harus bersatu. Momen keakraban itu kembali berulang. Kali ini antara Prabowo dengan Surya Paloh yang sebelumnya berseteru di Pilpres 2024. Keduanya menunjukkan sikap sebagai negarawan sejati yang mendahulukan kepentingan dan persatuan nasional di atas segala-galanya. Peristiwa ini sekali lagi menunjukkan jiwa besar Prabowo sebagai patriot dan negarawan yang bersedia merangkul mantan lawan demi persatuan dan kerukunan bangsa. Prabowo Gibran, Men of Our Time.